ketika lo diremehin seseorang, ya satu caranya bukan lo ngelawan. Ketika lo ngelawan berarti lo bego, berarti lo merasa bahwasanya lo tuh jatuh, berarti lo merasa bahwasanya tuh lemah. Tapi ketika lo diremehin sama orang, lo itu harus membuktikan bahwasannya lo tuh bener emang lo hebat, kayak gitu. Dengan cara diam. Dengan cara diam dan membuktikan apa namanya, gue nih bisa sampai, kan Luffy itu punya mimpi untuk ke Pulau Langit dan membuktikan itu. I got loyalty inside my DNA. I got loyalty inside my DNA. I got inner peace, got war and peace inside my DNA. I got heroes and pain and joy inside my Shinra Tensei. Oke guys, kembali lagi bersama gua di channel Smile Room. Kita akan ngebahas konten ngopi lagi dan gua ditemenin sama apa nih? Teman. Oh, teman. Nakama. Oke, nakama gua nih bersama keturunan di juga ya. Iya. Zadik. Oke, Jadik guys. Kita bersama Sensei Jadik. Kita akan ngebahas ngelanjutin part kedua yang kemarin itu Alabasta. Nah, sekarang kita akan ngebahas Arc Skypia atau Arc Pulau Langit. Oke. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Sensei Jadik nih terhadap Pulau Arc Skypia atau Pulau Langit ya, Mas Jadik ya. Coba gimana nih Mas Jadik? Kabar sehat? Alhamdulillah sehat banget. Oke, kita langsung aja kali Mas Jadik ya. Oke, siap. Gimana nih Artscape Artscape ini kalau menurut gua di dalamnya tuh banyak sejarah sih, banyak memunculkan atau berisi teka-teki, dan banyak sejarah juga yang kalau kita bercerita tentang Skypia ya. Nanti kalau udah sampai di pertengahan Skypia itu kan nanti ada flashback terkait Goldie Roger, terus ada flashback terkait apa sih namanya, Norland. Jadi sebenarnya ketika setelah dari Alabasta ya, itu kan Luffy itu dikejar-kejar sama angkatan laut. Nah, waktu dikejar-kejar sama angkatan laut, akhirnya tuh Luffy kalau nggak salah tuh sebelum Skypia ya, Luffy itu ini kejatuhan bongkahan kapal yang lama. yang udah lama ya. Kapal udah lama tapi dari langit. Nah, udah gitu tiba-tiba tuh log postnya Nami itu berubah anjir. Jadi berubah, log postnya tuh arahnya ke atas. Log postnya berubah ke arah ke atas. Nah, akhirnya mereka ini karena melihat bongkahan itu ini apa namanya, itu kan jatuh ke laut. Nah, mereka ini penasaran, akhirnya waktu itu turunlah Luffy, Sanji sama apa namanya, Zoro ke bawah tuh make peralatan kayak buat nyelam gitu kan, Ngecek kapalnya ya. ngecek kapalnya sama ngambil barang-barang yang ada di kapal itu. Nah, udah gitu datang bajak laut, siapa sih namanya, Masira. bajak laut Masira yang apa namanya, yang King Kong itu kan, King Kong. Udah gitu si bajak laut Masira ini nyuruh biar jangan ngambil barang-barang yang ada di situ. Taunya bajak laut Masira ini kan pas mau apa namanya, mau pas nyelam ketahuan tuh ada si Luffy, Sanji sama Zoro. Nah, singkat cerita ada ini kalau nggak salah kura-kura ya, kayaknya kura-kura tuh akhirnya makan ini, ngegigit kapal itu. Cuman alhamdulillahnya itu si mereka tuh selamat. Nah, singkat cerita si Luffy ini kabur nih dari apa namanya, kejaran si bajak laut Masira. Akhirnya dia itu menuju salah satu pulau ya, namanya kalau nggak salah Moketon. Nah, di situ tuh mereka kayak nyari info nih, dan waktu pas tadi itu di bongkahan apa nih kapal-kapal, dia juga nemu kalau nggak salah itu
apa namanya, peta Skypia. Nah, karena si Robin ini dia ahli sejarah, si Robin ini pernah kalau nggak salah baca-baca sejarah terkait apa nih, Pulau Langit. Akhirnya mereka ini semuanya pada nyari nyari petunjuk ke Pulau Mokoton ini. Nah, waktu itu dia masuk nih ke salah satu bar deh ya. Kalau nggak salah malah masuk salah satu bar lagi pengen minum, terus pengen ini kan nyari tahu tuh apa sih petunjuk buat cara ke Pulau Langit. Nah, itu semua yang ada di bar itu pada ngetahuin dia aja. Nah, waktu itu kan Pulau Mokoton ini dikuasain sama si Bellamy Film yang apa, goro-goro nom gitu. buka. Apa sih? Apa? Dia itu kayak per itu makan. Iya, per, pokoknya buah itu ininya tuh kekuatannya tuh kekuatan ini per gitu kan, bisa mengkerat gitu. Nah, udah gitu awalnya tuh Luffy ini marah pas Luffy ditonjok, Luffy tuh ingat ketika Seng punya mimpi besar gitu ya. Ketika kalau nggak salah flashbacknya tuh ketika Seng waktu itu diinin sama bandit laut apa? bandit ya. Iya, sama bandit kan. Kalau- Waktu di ini di desanya Luffy itu Seng diem aja loh, padahal di ini. Nah, Luffy ini ingat. Akhirnya pas Zoro mau ngelawan si Bellamy, Luffy bilang jangan jangan kau lawan sampai gimana pun kita nanti udah nggak usah ngelawan gitu kan. Nami kesel kan, wah udah lawan. Tapi sempet ini sih Sensei jadi sebelum ke bar itu ya, Nami itu ngingetin tuh sama Zoro sama Luffy supaya jangan bikin keributan. Ya benar. Akhirnya Luffy nerima tuh Hmm. tawaran dari Nami itu. Nah, dari situ kan aneh tuh Nami tuh, kenapa sih nggak ngelawan gitu pas tonjokin diapain gitu tuh. Oh. Ya. Nah, udah gitu baru tuh akhirnya Nami narik ke apa sih namanya, mereka berdua nih keluar dari bar. Ketemu dong sama Kurohige. Pada waktu itu Kurohige kayaknya dia tuh lagi nyari kru juga tuh kayaknya ya. Kurohige tuh lagi makan apa kayak kue pay gitu ya. Terus dia lagi makan, terus si Kurohige itu kalau nggak salah dia ngomong kayak bahwasannya lu kalau punya mimpi besar semua itu bakal tercapai gitu tuh. Iya. Kayak One Piece ada, terus Pulau Langit itu ada, kata dia gitu kan. Dan singkat cerita kalau nggak salah mereka itu dapat petunjuk ke arah Pulau Jaya. Nah, Pulau Jaya. Nah, di sini nih mulai terbuka nih apa namanya kisah ceritanya. Jadi pas udah nyampe Pulau Jaya ketemu dong sama siapa sih namanya? Yang kayak yang kayak ini tuh kayak Nanas bukan. kayak Monas gitu tuh ujungnya kepalanya. Siapa ya? Gua lupa namanya. Lupa gue juga Ya, sama. pokoknya itu. Keturunan Nah. Norland ya? Iya, keturunan Norland, benar. Singkat cerita dia cerita bahwasannya dulu buat nenek moyangnya bernama Norland ini, dia tuh pernah menemukan pulau emas. Pulau emas. Dan waktu itu si Norland ini sampai nih pernah ke Pulau Emas. Udah gitu si Norland ini ngasih tahu dong ke raja yang Jaya ininya. Pulau Jayanya ya dulu, bukan. bukan ada lagi raja dia di kampung dia itu bahwasannya gue nemuin Pulau Emas nih. Udah gitu pas si Norland sama rajanya ini ke Pulau Emas itu nggak nemu, ternyata nggak ada. Nah, padahal si siapa Norland ini udah nulis nih semua cerita kisah dia gitu ya waktu di Pulau Emas tuh kayak gimana. Nah, akhirnya dia tuh sampai dibilang gila lah, sampai dia dibunuh dieksekusi mati itu ya. Nah, udah gitu si Norland ini nih kayak ngasih wasiat lah kepada anak cucunya bahwasannya sebenarnya Pulau Emas itu emang bener adanya. Nah, ini tuh yang tadi tuh cucunya si Norland ini tinggal di situ yang di kayak pulau yang setengah gitu ya. Nah, udah gitu kalau nggak salah caranya satu, kalau lu mau ke Pulau Langit lu harus
naikin knock knock upstream. Jadi kayak air yang dari bawah laut itu naik ke atas gitu tuh. Nah, udah gitu katanya knock upstream itu jarang-jarang gitu. Maksudnya ada itu jarang, berapa bulan sekali gitu tuh ada knock upstream. Dan ternyata bahwasannya knock upstream ini nanti bakal ada di besok siang. Ya kan? Nah, udah gitu kalau lu mau tahu knock upstream itu titiknya di mana, lu harus cari burung yang apa sih namanya? Burung yang paruhnya gede itulah, yang moncongnya gede. Iya, burung apa ya lupa. Nyari lah tuh si Luffy tuh, nyari si burung itu kan. Akhirnya ketemu juga tuh sama burung itu tuh. Udah pokoknya ada pertempuran lah lawan burung itu, dikerjain sama si burung. Pas waktu si Luffy sama krunya ini nyari burung itu, si yang cucunya ini tuh kan punya kayak patung emasnya si burung gitu ya. Iya. Itu tuh diserang sama si Bellamy, termasuk juga ternyata si Masira dan adiknya itu yang bajak laut itu juga salah satu keluarga apa ya bisa dibilang teman-temannya si yang cucunya Norlan itu. Diambil lah emasnya ya kan, baru gitu dipukulin kan. Pas Luffy datang sama teman-temannya tuh kaget. Lu kenapa anjir gitu kan? Tubuhnya penuh luka. Iya, tubuhnya pada luka-luka gitu. Kenapa? Ini emas gue diambil sama ini kan, sama si Bellamy itu. Kesel dong. Terus udah lu nggak usah, udah biarin aja gitu kan, kata yang si cucunya. Terus kata Luffy, udah biarin. Gue nanti sebelum besok siang gue udah bakal sampai di sini. Gue mau nyamperin Bellamy. Nyamperin dong Bellamy, lari dia kan. Lari tuh dari Pulau Jaya itu ke ini kan, ke Mekton tuh. Si Bellamy lagi pada mabok-mabok. Gue inget banget tuh ada salah satu kru nggak tahu ya, pokoknya temennya si Bellamy lagi kencing tuh dia, lagi cur ya kan, lagi enak-enak ini sambil mabuk gitu kan dia ngobam. Nah udah gitu ini dateng tuh kayak selembaran buronan gitu kan, poster buronan. Pas ngelihat anjir, buronan Luffy ini 150 juta dan Bellamy ternyata dia itu kalau nggak salah 55 juta dan Zoro itu kalau nggak salah 60 kalau nggak 70 juta gitu tuh. Nah kaget dong dia kan, kasih tahu, woi yang tadi lu gebugin itu mereka buronannya lebih tinggi daripada lu anjir, lu harusnya takut lu bakal jadi inceran pertama kan, kata dia. So aja nggak usah, kata si pada kaget semua tuh yang di dalam. Terus Bellamy ngomong, harga buronan itu nggak menentukan kekuatan, kata dia. Biayanya datang sini, datang Luffy kan, Bellamy, wah anjay dia datang. Ya. Pak udah gitu diajak berantem kan. Awal-awal Luffy tuh kayak kalah dulu tuh. Pas si Bellamy ini kayak ini mau ngulti lah, ibaratnya mau ngulti, tangtung. Sekali tonjok dong sama Luffy. Itu epic banget sih kalau menurut gua. Jatuh si Bellamy ya kan, mana sini emas gua, emasnya si yang cucu Norlan, dikasih dong emasnya. Baru tuh dia balik lagi ke yang tadi Pulau Jaya. Kalau nggak salah Luffy itu buronannya itu 100 juta dari. 100 juta ya, 150. Iya 100 juta kalau nggak salah 100 juta. Nah Oke lanjut. udah gitu kan udah mau siang tuh, nyampe dah, alhamdulillah Luffy nyampe tuh tepat waktu. Ternyata knock up-nya itu maju waktunya, bukan siang, jam berapa gitu lah nggak tahu dah. Udah gitu siap-siap nih mereka ke knock up itu ya kan, udah mau siap knock up, ketemu bajak lautnya Kurohige. Udah mau ngadang si Luffy kan, karena pengen ngambil kepalanya Luffy. Lumayan juga ya, lumayan. Ya. Udah gitu ternyata knock up-nya ini malah ada di bawahnya kapalnya Luffy kan, Going Merry ya. Going Merry. Nah Going Merry juga tuh waktu pas si Luffy pergi tuh udah dimodif tuh sama si ini tuh yang ada sayapnya ya. Ada sayapnya anjing. Terbang tuh. Terbang. Singkat cerita dia nyampe tuh. Cuman baru di dasarnya Pulau Langit. Baru sebelum terbang. Belum masuk. Akhirnya dia tuh diserang salah satu suku yang ada di Pulau Langit.
kalau nggak salah itu suku Sandian. 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 Nah, suku Sandian diserang dong mereka. Singkat cerita pokoknya pada kalah deh tuh, orang anak-anak tuh pada kalah ya, anak apa namanya, teman-teman Luffy pada kalah, ditolongin sama Gunpol. Iya. Dia suku Skypiea. Iya, Panglima Gunpol ya kan, dia itu kalau nggak salah satu mantan dewa, ya kan, salah satu mantan dewa. Sebelum direbut sama dewa yang sekarang ini. Iya, dewa yang Enel. sekarang, nanti dewa Enel. Nah, udah kan, terus lu kalau butuh bantuan lagi, panggil gua aja nih. Nih gua kasih fluid, ya kan, kasih fluid. Nah, cuman gua minta duit ke lu. Iya. Pas dia tahu ternyata dari bawah, oh ya udah itu dibiarin kan. Nah udah sampai gerbang, ditanyain tuh sama nenek-nenek kalau nggak salah penjaga gerbang, lu mau kemana? Mau ke ini, Pulau Langit. Wih nggak boleh, nanti ini tuh salah satu lu tuh udah apa namanya bikin marah dewa, udah nggak boleh gini. Bodo amat kan, udah tuh Luffy mah bebas. Gas aja tuh ya, naik ke atas tuh ngelewatin gak lupa tuh yang kayak muter-muter gitu tuh, kayak awan muter-muter gitu. Jalurnya lah ya. Jalurnya gitu tuh. Nah, singkat cerita nyampe dia di Skypiea, ya kan, nyampe di Gua Skypiea. Udah pada seneng, anjir gue udah nyampe nih. Pas nyampe tuh ngadem lah mereka. Nah, nemu si Luffy tuh, gue inget banget nemu kayak semangka gitu, kayak Kelapa. enggak, kayak labu gitu, kayak labu warna hijau. Itu pas digigit ini keras gitu kan. Nah udah gitu pas itu ngedenger tuh suara ada cewek yang lagi main kayak gitar gitu. Nah siapa ya, gue lupa. Pokoknya dia itu salah satu suku salah satu Skypiea itu. Nah udah gitu ketemu lah, ngobrol-ngobrol mereka bahwasannya kalau di sini itu semuanya terbentuk oleh tak apa, 5 tak. Dial tak itu yang bisa kayak dia ada yang kerang gitu, sebuah kerang yang dia itu bisa, ada yang bisa buat jadi tenaga transport, kalau nggak salah bisa bikin, pokoknya banyak kegunaannya lah, beda-beda dial taknya itu. Udah gitu disuguhin makan dong ya kan Luffy. Nah abis makan itu kalau nggak salah si Nami itu minta tolong benerin ini apa namanya, kayak skuter, yang dimana skuter itu ditemuin waktu pas di awal tadi yang kapal jatuh. Dia nemuin bangke kapal jatuh itu, ternyata ada yang skuter itu dibenerin sama orang sama si bapaknya yang si cewek tadi tuh, dibenerin. Kok ditanya, lu dapet dari mana ini? Itu dari sini, dari Pulau Skypiea. Gue dapet nemu katanya di bawah. Akhirnya udah tuh dipakai sama Nami. Pengebutan lah Nami kan, Nami pokoknya kesasar tuh ya kan, Nami kesasar. Nah mereka ini diserang tuh sama polisi situ, polisi Skypiea. Bosannya lu udah ngelawan dewa, udah ngelawan si ini, siapa tuh namanya yang penjaga gerbangnya itu penjaga tuh gerbangnya, suruh bayar nggak bayar dia. Ya udahlah, kata si siapa tuh namanya, kata si Luffy, udah daripada gua ngegang bikin si yang 2 orang apa namanya asli Skypiea itu berurusan sama ini dewa, udah kita balik aja. Taunya di Going Merry-nya kecapit kayak ini, kepiting itu. Nah itu posisinya yang di atas kapal itu kalau nggak salah ada si Robin, terus si Joro sama si Nami sama Chopper ya. Nah ke bawah dong. Nah akhirnya si Luffy kesel, siapa yang buat ini? Si Enel katanya, si God Enel yang buat apa namanya, bisa dibilang ngasih hukuman buat mereka. Udah gitu apa namanya, singkat cerita kalau nggak salah si yang 2 orang asli Skypiea ini, gue lupa siapa sih namanya cewek itu, dia itu ini nolongin ke Luffy, ngasih kapal buat lu ke pulau apa sih? Pulau Sandora atau apa ya? Iya kalau nggak salah Pulau Sandora kalau nggak salah. Nah udah gitu Dewa Enel ini kesel, dia ngeluarin ultinya kan ini petir gitu ya dari atas, hampir mau kena si apa namanya, si yang cewek yang asli Skypiea ini ya kan. Udah gitu ditolong itu sama
mantan dewa sih, Gunpal. Ganpal itu tolongin, diambil nih 2 orang itu dibawa ke ini. Akhirnya si Luffy sama si Sanji sama Usopp ya itu langsung gas aja. Nah udah singkat cerita nih nyampe nih di gerbangnya Sandora itu. Iya. Tempat penghakiman lah ya. Nah, tempat penghakiman. Nah, di situ tuh dia beda jalur nih. Yang si Luffy Sanji sama Usopp itu lewat pintu belakang. Kalau siapa namanya? Zoro, Nami, Chopper sama si Robin itu dia langsung nyampe ke tempat penghakiman. Karena dia ngelihat si Going Merry itu ada di atas tuh, ada di tempat penghakiman. Pas dia ngelihat ke kanan kiri, anjir banyak itu tuh yang belut, kayak belut gitu ya, kayak belut Kayak monster-monster lah. monster laut, iya kayak monster laut. Udah gitu kalau yang si Nami sama si ini itu nyari jejak ya kan. Yang Luffy itu kalau nggak salah dia itu kayak kan ada gerbang, ada banyak pintu ya, dia milih pintu bola, kan ada pintu besi, pintu benang kalau nggak salah dia pintu bola. Nah masuk pintu bola ketemu sama salah satu anak buahnya dewa, Ya, pendetanya lah. pendetanya yang gemuk itu tuh, yang dia bisa kalau diginiin mental itu kan. Iya. Bolanya kalau diinjek itu Ya meledak, iya bener meledak. Singkat cerita dia nemuin nih titik lemahnya si yang gemuk ini nih, lupa namanya. Ya itulah, pokoknya dikekep sama Luffy, tendangan sama Sanji, jatuh tuh orang. Udah kalah satu ya kan, udah kalah satu pendeta. Singkat cerita nih semuanya ketemu kan, ngasih tahu nih bahwasanya di sini tuh ada pendetanya gini, ada yang ngejagain gitu kan. Nah udah, si Chopper juga nih itu diserang sama salah satu pendeta juga tuh, sebelum ketemu bareng-bareng tuh. Diserang, udah gitu si Chopper kan kalah kan sampai ketusuk kalau nggak salah. Nah udah gitu dia langsung niup fluid itu tuh, kulit yang dikasih Gunpal itu ya. dikasih Gunpal. Gunpal dateng ngelawan pendeta, ternyata si Gunpal juga kalah anjir. Nyemplung ke bawah, ditolongin sama burung yang dibawa dari bawah itu. Iya. Ditolongin sama burung kan, nyampe lagi, udah gitu diobatin, baru tuh ketemu tuh mereka. Wah kesel kan Luffy, nyari strategi gimana caranya Enel ini tak kalahin ya kan. Udah gitu singkat cerita besoknya nih pertempuran, terus ternyata si yang pertama kali nyerang mereka waktu pas naik ke Skype itu suku Sandia. Suku Sandian ini tahu bahwasannya pendeta ini ada yang mati, dan suku Sandian ini salah satu, jadi kan di Skypia itu ada di Pulau Skypia, Pulau Langit itu ada 3 suku ya kalau saya. Suku Skypia, suku Sandian, sama satu lagi suku Birka. Nah suku Birka ini ternyata yang sukunya si dewa-dewa ini nih, si Enel ya kan. Mereka ini saling kayak ngerebut kekuasaan, karena suku Sandian ini percaya bahwasannya suku Sandian ini adalah suku asli yang emang dia tuh lahir dari Sandora ini. Nah udah gitu kesel kan sama Enel. Nah dia nyerang juga nih, posisinya sama-sama nyerang nih. Jadi ada 3 kubu waktu itu, kubunya Luffy, kubunya Enel tuh, kubunya para dewa, sama kubunya si suku Sandian. Ya. Dipimpin sama Waver. Si Waver tuh yang jadi kalau nggak salah ini nanti ada flashbacknya lagi, si Norlan ini pas ke kerajaan emas itu dia ketemu kepala suku, siapa yang namanya kepala sukunya? Gara-gara. Iya benar, gara-gara. Nah dia itu masih punya ibaratnya semangatnya si gara-gara ini, si tadi Wavernya kan. Berantem lah semuanya, pokoknya singkat cerita ibaratnya ditemuin semua tuh kayak lu. Nah si gobloknya nih kan udah pada lagi pas mau jalan nih teman-teman si Luffy dan kawan-kawannya. Si Luffy ini diserang sama monster laut ya kan. Ular raksasa. Ketelan dong si Luffy, yang lainnya ketelan kabur. Nah akhirnya
mereka ini diserang tuh sama salah satu pendeta, ya kan, salah satu pendeta. Si Robin kabur juga si Robin. Akhirnya Robin ini singkat cerita nemu jalan ke apa namanya, Pulau Mas kan. bukan Pulau Emas, pulau si Sandora ini yang pulau asli Sandora, apa sih? Kayak apa namanya, artefak kerajaan Sandora ini semuanya. Iya. Bekas Nemu ya, bekas nemu itu. ya gitu udah pada lawan-lawan tuh, si Zoro lawan siapa tuh, kayak pendeta yang pedang tuh, pedang ini, si Chopper juga sama. Udah gitu si Luffy masih ketelen. Nah, si siapa namanya, Nami, dia itu jagain kapal nih, beda nih waktu itu. Si Nami Sanji sama Usopp gantian nungguin si Goldval itu siapa? Gunval. Didatangi dong sama si Enel, Iya. ya kan? Pas mau nyerang anjing kesetrum semua, Cuk. Kesetrum semua. Gosong tuh ya. Iya, pada gosong. Ya gimana, Enel kekuatannya ini kan, apa namanya, kekuatannya kuat lah. Begitu nggak pada kalah semua ya, pada kalah semua, datanglah yang tadi tuh dua suku, apa namanya, dua orang yang asli suku Skypia. Iya. Ya, Yang nolongin awal itu. nolongin di awal, datang lagi mereka ngebantuin. Akhirnya ternyata si Nami juga waktu pas di perjalanan itu nemu salah satu suku Sandia, cewek bocil. Aisyah bukan sih? Ais tuh, si Ais. Nah, si Ais ini ternyata dia itu, kalau sebenarnya kalau orang-orang sana ya, orang-orang suku apa, Pulau Langit itu bilangnya mantra ya. Mantra. Sebenarnya itu adalah haki sebenarnya kalau nggak salah. Iya. Itu tuh kalau nggak salah Ken Bunsoku haki. Belum dikenalin. Cuman belum dikenalin pada waktu itu. Nah, termasuk si Enel itu bisa tahu semua apa yang ada, warganya ngapain aja di Pulau Langit itu, karena dia punya Kenbun, ya kan. Akhirnya dianterin tuh si Nami. Si Nami ternyata malah ini ketemu sama Ular itu. ular Iya. ketelen. Nah, udah gitu ketemu nih semuanya. Ular itu Sanji, bukan Sanji gitu. Zoro, ya kan, Zoro sama si itu tuh tadi si Waver, sama salah satu pendeta. Lagi bertiga tuh lagi tempur nih. Si Zoro ini ngelihat si Nami ini ketelen, ya kan, ketelen. Nah, udah gitu pokoknya si Nami keluar, tapi Luffy masih di dalam nih sama si bocil, si Ais ini. Nah, tempur lah. Semuanya tuh ditemuin tuh pokoknya semuanya, termasuk si siapa, Robin, Enel tuh. Pokoknya semuanya ngelawan Enel nih. Kalah semua dong. Pokoknya si ini juga si apa namanya, Kesatria Genval juga lawan Enel, kalah semuanya kan. Luffy ini singkat cerita keluar dari ular. Sama si Ais itu. Sama si ya? Ais. Iya. Pas gue anjing pada ini semua nih, pada kalah semua kecuali Nami. Nami yang dibawa. Nami ini pura-pura kan, emang Nami ini perayu nih, cewek perayu anjir. Nami ini gak pengen mati, akhirnya ngerayu si Enel buat udah gue jadi pengikut lu gitu. Sebenarnya emang ngejebak sebenarnya si Nami ini. Udah gitu nanya kan, kemana ini pada mati, bukan pada mati, pada sekarat ya, udah di ini sama Enel. Nah, akhirnya si Ais ini karena punya Ken Bunsoku haki, dia ini apa namanya, tahu lokasinya si Enel. Dateng dong ke si Enel. Nami seneng pas si Luffy dateng kan. Enel, wajah biasa kan kayak Luffy. Si Enel nyerang tuh make petir itu kan, make petir. Ternyata gak mempan karena si Luffy kan ini gomu-gomu ya kan, karet ya kan. Karet, karena sebenarnya karet itu kalau sama listrik mental dia kan. Nah, udah gitu apa namanya, singkat cerita dia tempur antara Enel sama Luffy, kalah dong si Enel. Akhirnya Enel nemu celah bahwasannya Luffy itu kalau sama alat berat gitu ya, kayak besi apa, dia masih bisa kalah Luffy. Pakai besi dong ditusuk kan. Nah, udah mau kalah, akhirnya si Enel ini kalau nggak salah emas itu dicairin, ditaruh di tangan Luffy.
si Luffy terus dijorogin jatuh, nah tangannya ketarik kan dia sama emas tadi, emasnya tuh di tangannya Luffy gede banget kan. Udah singkat cerita si Enel ini ternyata punya rencana, dia itu punya rencana untuk nyari apa namanya pulau emas itu, dan semuanya itu udah tercapai, ibaratnya udah tercapai. Nah si Enel itu dia pengen menuju ke salah satu tempat, di mana tempat itu tempat impian lah, Ya, suku impian dia. tempat impian sukunya dia itu, dan caranya itu untuk terbang ke sana pakai ngaktifin apa gitu gue lupa. Iya. Nah akhirnya si siapa namanya Enel itu kayak ini nyalain apa, kayak ngebuat awan hitam itu, Iya. ngebuat awan hitam kan, ya kan, ngebuat awan hitam. Kok masih ngantuk mas, ngopi dulu mas. Ngopi lah. Anjing gue banyak ngomong cok. Nah sama Luffy digagalin kan, jebret. Luffy-nya jatuh lagi. Luffy ini minta tolong Sanji kan, jadi minta tolong si Zoro sama anaknya itu. Di sana itu kan di Pulau Langit itu ada kayak daun rumput gitu ya, daun yang sampai ke atas gitu ya. Iya. Itu buat jatuhin biar bisa nyamperin si Enel yang lagi terbang nih. Kapalnya Enel yang lagi Iya, terbang. Ditebaslah si pohon itu kan sama si Zoro. Nah si siapa namanya Luffy ini udah pakai besi itu dibawa pakai motor, pakai ini skuter itu sama Nami. Si Enel udah ini kayak berubah apa namanya, berubah bentuk lah dia, onjok dong sama si Luffy kan, cepet mempan dong akhirnya ya kan. Ini ya Enel kalah ya. Ya akhirnya Enel kalah, dan ternyata Luffy itu pas nonjok tuh sampai ngenain Lonceng emasnya. lonceng emas, dan lonceng emas itu adalah salah satu lonceng yang pengen didengar sama Pulau Jaya, keturunannya si Nolan. Udah jebret si Enel kalah, baru tuh semua rencananya itu gagal ya. Iya. Gagal. Nah di situ mereka terakhirnya tuh udah semua suku itu akhirnya gabung ya bersama. Nah udah gitu nemuin Poneglyph. Ya kan, nemuin Poneglyph. Akhirnya si Robin ngebaca Poneglyph, gue lupa isi Poneglyphnya. Dan di akhir kata Poneglyph itu kalau nggak salah di pinggirnya ada tulisan Goldie Roger. Pernah di sini. Iya. Anjay. Ini Goldie Roger anjir. Roger pernah ke Pulau Langit juga. Dan ternyata singkat cerita si yang mantan dewa siapa tuh, Kesatria Genpal itu pernah ketemu waktu pas dia jadi dewa sama Goldie Roger. Iya. Pernah ketemu sama Goldie Roger nih si siapa, Kesatria Genpal. Nah akhirnya dikasih emas dong mereka kan. Iya. Dikasih emas kan sama besi emas itu tuh, sama apa namanya orang-orang Pulau Langit. Nah dia pesta-pesta tuh, habis pesta-pesta dia kabur, si Luffy sama ini pengen turun. Nyuri emasnya nggak sih? Nyuri emasnya dulu nggak sih? Iya ya, yang nyuri emasnya si Nami itu, pikirannya Nami anjing. Soalnya kan Nami ini disebutnya tuh apa kalau dulu tuh kucing pencuri. Iya, kucing pencuri ya kan. Nah akhirnya turun lah dia kayak gitu sih. Itu sih kalau nggak salah singkat ceritanya Pulau Skype ya, kayak gitu yang satu. Oke. Luar biasa emang sensei yang satu ini guys ya. Pelajaran apa sih yang bisa diambil dari kejadian-kejadian di Pulau Langit itu, Sensei Jadik sekiranya? Kalau menurut gua Luffy itu pelajaran yang selalu gua ambil dalam film Luffy itu adalah, jadi ada banyak pelajaran sih. Pertama waktu pas yang Luffy ditonjokin, jadi kayak ketika lo diremehin seseorang ya, satu caranya bukan lo ngelawan. Ketika lo ngelawan berarti lo bego, berarti lo merasa bahwa lo tuh jatuh, berarti lo merasa bahwa lo tuh lemah. Tapi ketika lo diremehin sama orang, lo tuh harus membuktikan bahwasannya lo tuh bener emang lo hebat.
kayak gitu dengan cara diam. dengan cara diam dan membuktikan apa namanya, gue nih bisa sampai, kan Luffy itu punya mimpi untuk keluar langit, membuktikan itu saat pembelajaran pertama. Kedua, apa sih namanya, pembelajarannya Luffy itu sama apa namanya, sama kawan-kawannya itu kebersamaan sih kalau menurut gue. Bersamaan. Nah, kebersamaan mereka kan waktu pas teman-temannya pada kalah semua, tuh Luffy itu bener-bener ya gimana ya, simpatis banget sama teman-temannya. Karena menurut dia ya nakama itu atau teman itu paling penting yang dia. Menurut gue itu sih apa namanya pembelajaran yang ada di apa namanya Skype. Dan yang terakhir sih menurut gue dari perjuangan Luffy itu pasti memunculkan sebuah impian yang sebenarnya diinginkan oleh semua orang. Karena waktu itu semua suku ini lagi ribut dan Luffy bisa menyatukan semua suku itu dengan yaitu tadi melawan salah satu orang yang menindas kaum tersebut. Oke, luar biasa sekali ya beliau ini emang. Nah jadi gitu guys, arc Skypiea ini banyak pelajaran lah buat kita juga, ya nggak mas? Iya betul banget. Jangan lupa nanti ya nonton lah One Piece sih. Betul. Gue punya pesan sih. Pesan gue ya buat orang-orang, menurut gue gini, semua film itu pasti punya punya makna. Dan gue nggak tahu kenapa ketika gue nonton One Piece itu banyak ilmu yang bisa gue dapat. Baik dari ilmu kehidupan, terus ngomongin politik ada, ngomongin apa lagi ya, banyak lah. Perbudakan. Semuanya banyak lah. Iya, itu benar-benar menurut gua banyak banget, karena menurut gua di One Piece itu banyak arc atau banyak momen yang dimana diambil dari sebuah sejarah. Itu sih kalau menurut gua. Kayak nonton One Piece, nonton One Piece. Nah mungkin konten kali ini cukup segitu saja. Nanti kita lanjut lagi ngebahas part selanjutnya. Oh ya, tambahan, ternyata sebelum ke Pulau Langit itu Mugiwara Ichimi ini mendapatkan 2 kru lagi ya. Sebelum itu si Chopper sama si Robin. Benar. Saya lupa itu pas di awal. Gua sampein akhir aja nih. Iya nggak apa-apa. Oke, mungkin konten kali ini cukup sekian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share juga kalau bermanfaat buat kalian. See you next time.